Anda kembali bergabung di Liputan 6 Pagi yang disiarkan langsung dari lantai 9, ruang redaksi Liputan 6 di SCTV Tower, Senayan City, Jakarta. Ya, kami kembali dengan laporan yang sudah kami janjikan tadi, saudara, seputar misteri pembunuhan Feby Lorita yang jenazahnya ditemukan membusuk di dalam mobil, akhirnya sudah terkuak. Ya, karena pembunuhnya sudah tertangkap. Ia adalah teman dekat korban yang berinisial AS dan memiliki latar belakang soal penolakan cinta yang dilakukan oleh korban. Ya, pembunuhan dilakukan di kawasan Citayam, Depok, Jawa Barat sebelum akhirnya dibuang di dalam mobil dekat TPU Pondok Kelapa. Sugimin, warga Citayam, Depok, Jawa Barat menunjukkan tempat yang diduga sebagai lokasi pembunuhan Feby Lorita. Dari bercak darah yang masih terlihat, diduga Feby dibunuh sebelum dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Peristiwa yang masih menyisakan rasa kaget bagi warga sekitar. Olah TKP, cari sidik jari sama bercak-bercak darah. Masih ada bercak-bercak darah? Masih ada. Nggak tahu. Nggak kedengaran? Nggak sama sekali. Waktu bunyi gitu teriak-teriak? Nggak ada. Tapi ketika ibu dengar sebelah rumah ibu ternyata eksekusi pembunuhan, kaget nggak bu? Kaget banget. Kenapa bu? Ya ngedadak datang rombongan mobil itu aja kan ya, pada tahu semua. Nggak nyangka ya ternyata di samping rumah ibu ada pembunuhan ya? Benar. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menyimpulkan pembunuhnya adalah teman dekat korban berinisial AS. Motif pembunuhan berlatar belakang asmara. Karena cinta ditolak, maka emosi bertindak. Mayat diikat baik kaki maupun tangan seperti yang kita temukan di TKP. Diikat menggunakan kabel listrik dan tali korden pada bagian tangan. Tujuannya untuk agar mayat tersebut bisa masuk di dalam bagasi mobil Nissan Mars tersebut. Dalam melakukan pembunuhan terhadap wanita cantik ini, tersangka AS dibantu adiknya DS. Selain karena ditolak cintanya mentah-mentah oleh korban, tersangka mengaku kesal karena dihina. Harta korban apa lu cinta sama korban? Cinta sama korban. Itu lu bunuh lantaran lu ditolak apa gimana? Iya. Hah? Terus untuk hartanya sendiri lu mau miliki juga? Dari awal nggak ada. Hah? Nggak ada. Kenapa maksa mau macarin Feby, Dok? Udah pacaran. Hah? Kan lu udah punya pacar, kenapa, Dok? Ya gue mau nyari kerjaan. Hah? Oh, karena lu tuh ngincer kerjaannya juga gitu. Supaya diajak kerja sama dia, makanya lu mau pacarin juga. Peristiwa yang sempat mengagetkan ini terjadi di depan TPU Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Bagian bagasi kendaraan yang telah 4 hari berada di lokasi dirubungi lalat dan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Awalnya jenazah tidak dikenali, namun ciri-ciri fisik serta pelacakan pemilik kendaraan akhirnya mengungkap misteri pembunuhan Feby Lorita. Setelah hari Minggu kemarin lusa diambil dari kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, pagi kemarin jenazah Feby Lorita dikremasi di Jatake, Jati Uwung, Tangerang, Banten. Keluarga korban tidak kuasa menahan tangis saat doa dipanjatkan di depan peti jenazah. Keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi dan berharap para pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Sudah ada 2 tersangka. Terus maunya keluarga dihukum berat atau gimana, Mbak? Ya dihukum seberat-beratnya ya, semaksimal mungkin. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Kita ke laporan lainnya, saudara, seputar kebakaran yang melalap habis sebuah pabrik karet bahan sol sepatu di Jalan Raya Tropodo, Magresari Kota, Mojokerto, Jawa Timur. Saudara, kebakaran ini terjadi pada malam tadi, Senin malam sekitar pukul 22 saat karyawan pabrik akan pulang. Gudang pabrik pembuatan sol sepatu dan sandal dari PT Cipta Karya Mandiri yang ada di Jalan Tropodo, Kecamatan Prajurit Kulon Kota, Mojokerto, ludes dilalap si jago merah, saudara. Kebakaran ini terjadi pada Senin malam tadi dan sekitar pukul 10 saat karyawan akan bubaran pabrik. Api berasal dari bagian dalam pabrik dan merembet ke seluruh bagian gudang penyimpanan karet yang akan dicetak untuk dijadikan sol sepatu dan sandal. Banyaknya bahan mudah terbakar dalam areal pabrik membuat 7 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kota dan Kabupaten Mojokerto tak dapat berbuat banyak. Api baru bisa dikuasai 2 jam kemudian. Sulitnya pemadaman api juga membuat warga perumahan di sekitar pabrik panik dan bersiap mengungsi. Hingga api dipadamkan, belum diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran. Polisi akan mendatangkan tim laboratorium forensik untuk memastikan penyebab kebakaran ini.
Sebuah pabrik handuk di Tangerang, Banten, Senin siang juga ludes dilalap si jago merah. Bakaran diduga oleh faktor hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin blower di ruang finishing atau ruang penyelesaian. Dalam sekejap, saudara, kobaran api telah meluas dan melalap bagian finishing pabrik handuk yang berada di kawasan industri Kalisari, Tangerang, Banten, dan api yang pertama kali muncul pada mesin blower ini langsung mengakibatkan tangki bahan bakar meledak sehingga api sulit dipadamkan. Seluruh karyawan yang saat itu tengah bekerja langsung berhamburan keluar gedung pabrik untuk menyelamatkan diri. Sebagian lain berupaya menyelamatkan bahan handuk yang sudah siap dikemas keluar area pabrik. Meski 10 unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan ke lokasi kebakaran, petugas tidak dapat segera memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Pabrik karet sepatu, pabrik handuk, waduh ini yang mudah sangat memicu kebakaran gitu ya bahan-bahannya. Betul sekali. Dan saudara, ini kemudian seputar kebakaran masih di mana pedagang kain dan sembako di Pasar Baru Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini juga ludes, hangus dalam si jago merah. Ya, mereka mengalami kebakaran juga ya, dan bahkan ini juga diduga diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios yang ada di pasar ini. Dari jauh, kebakaran hebat yang melalap Pasar Baru Palangkaraya, Kalimantan Tengah meninggalkan jejak asap hitam pekat. Kebakaran yang melalap puluhan kios pedagang kain dan sembako ini terjadi begitu cepat saat para pedagang bersiap untuk menutup kios mereka. Api yang diduga berasal dari salah satu kios dengan cepat membesar dan melalap bangunan dan isinya. Petugas pemadam yang tiba di lokasi kesulitan menyalakan kobaran api karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Selain itu, sempitnya jalan menuju lokasi kebakaran dan banyaknya pedagang yang berupaya menyelamatkan dagangannya kian mempersulit upaya pemadaman. Sejauh ini penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Untuk kemungkinan kalau di listrik ada terjadi pemadaman sebelumnya tadi Pak? Enggak ada. Dalam tuh keseluruhannya yang ada tuh 500-an kios. Setelah berjuang selama 2 jam, kebakaran tersebut akhirnya bisa dipadamkan. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita ke soal lain, saudara. Pasangan mantan calon gubernur, wakil dan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yakni Hovifah Indar dan Herman Suma Widireja mengadu ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Nah, mereka mendesak Mendagri membatalkan pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo Saifullah Yusuf yang dianggap cacat hukum. Surat permintaan pasangan mantan Cagup dan Cawagup Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suma Wireja diajukan kuasa hukumnya pada Mendagri untuk membatalkan rencana pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Alasannya adalah pernyataan mantan Ketua MK Akil Mokhtar yang menyatakan sebenarnya yang menjadi pemenang di Pilkada Jatim adalah Khofifah. Tetapi pihak Mendagri menyatakan menampung dahulu keberatan yang diajukan. Keputusan MK itu kan final dan mengikat ya. Ya, kalau final mengikat kan sudah tidak ada lagi proses hukum. Tapi silakan aja itu nanti kalau ada keadaan hukum baru mungkin saja gitu ya. Pekan lalu, mantan Ketua MK Akil Mokhtar mengungkapkan fakta menarik terkait putusan MK tentang Pilkada Jawa Timur. Akil menyatakan keheranannya karena putusan panel hakim MK berbeda dengan yang diumumkan dalam sidang putusan MK. Nah, di panel putusannya 21. Jadi seperti apa tuh di MK-nya? Ya, artinya di panel itu kan yang dimenangkan oleh Ibu Khofifah. Ya. Tapi kan putusannya saya sudah tidak ikut lagi. Nama saya sudah dikeluarkan. Ya, selanjutnya yang menang kan. Jadi memang yang benar Bu Khofifah itu Pak? Di panel ya, di panel. Pada 2 Oktober 2013, sengketa pemilu kada Jawa Timur dibahas oleh 3 hakim MK di tingkat panel, yaitu Akil Mokhtar, Maria Farida Indrawati, dan Anwar Usman dengan kemenangan untuk pihak Khofifah. Namun 5 hari kemudian atau beberapa hari pasca penangkapan Akil Mokhtar, sidang putusan MK dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zulfa justru memutuskan berbeda, yaitu memenangkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Tetapi Gubernur Jawa Timur, petahana Soekarwo menyatakan rencana untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur tetap dilaksanakan pada 12 Februari mendatang karena keputusan MK adalah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pertama keputusan MK legal tadi, kedua materialnya 71.026 saksi itu enggak ada satu yang keberatan, enggak ada. Yang kedua di proses peradilan kita tahu semua saksi kemudian tidak ada yang memberatkan kepada Karsa. Rinu Sutendi dan Agus Kusnohadi melaporkan dari Jakarta. Itulah pentingnya ya menjaga kredibilitas MK karena berkaitan dengan banyak sekali pilkada dan akhirnya ujungnya bisa seperti ini kalau misalnya kepercayaan kita sudah turun. Kita tidak pernah menduga sebelumnya bahwa ini akan menjadi sebuah bola panas begitu, bukan hanya pilkada jatuh, tapi sejumlah pilkada yang dalam tanda kutip ternyata bisa dimainkan gitu. Betul sekali. Nah, kita nanti pasti akan mendapat informasi selanjutnya lagi tentang kasus itu. Namun saudara, kita ke informasi lainnya mengenai Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani yang kembali menjenguk suaminya di rutan KPK. Nah, seperti biasa pula Airin enggan berkomentar soal kasus yang menimpa sang suami. Namun kali ini Airin terlihat menangis. Tubagus Hairi Wardana atau Wawan, tersangka kasus suap sengketa Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Provinsi Banten, masih ditahan di rutan KPK. Hari ini, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani kembali menjenguk sang suami yang ditahan sejak awal November tahun lalu. Seperti biasa, Airin selalu berjalan terburu-buru dan berusaha tidak menjawab pertanyaan wartawan. Airin hanya sesekali menyapa dan tersenyum kepada wartawan yang menunggunya di KPK. Ada yang berbeda kali ini. Usai menjenguk Wawan selama 2 jam, Airin keluar dan terlihat sedih serta menangis. Airin tetap bungkam saat dicecar sejumlah awak media, mulai dari kenapa menangis dan soal keterlibatan dirinya terkait sangkaan baru kepada Wawan, yakni soal pencucian uang. Beberapa waktu lalu, KPK menyita sejumlah mobil mewah milik Wawan yang ditaksir bernilai 30 miliar rupiah. Salah satu mobil mewah yang disebut-sebut favorit Airin, Lamborghini putih, turut disita. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Saatnya kita bicara persiapan jelang pemilu, di mana berbagai cara terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, seperti yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Salah satunya dengan sosialisasi kepada warga binaan penghuni rumah tanah negara. Sosialisasi pemilu dilakukan kepada ratusan warga binaan penghuni rutan Boyolali, Jawa Tengah. Selain mengenalkan gambar partai peserta pemilu 2014, KPU juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan. Saudara, sosialisasi ini sengaja dilakukan oleh pihak KPUD untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Di rutan Boyolali setidaknya ada 119 warga binaan yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Selain melakukan sosialisasi, rencananya KPU juga akan mendirikan TPS dalam rutan saat pemilu 9 April mendatang.